Faktur Packing List Konsumen oleh Avandi Bagas Setiawan, Retnawati, dan Anisya Putri. Pengertian faktur. Faktur yaitu perancangan pengiriman barang yang akan mencatat daftar barang, harga, atau hal-hal yang lain yang biasanya terkait dengan adanya pembayaran. Fungsi faktur yaitu faktur sebagai pengendali akuntansi. Fungsi pengendalian akuntansi ini tertera pada jumlah total yang tertera pada faktur, yang mana jumlah total jatuh tempo ini dapat diakui menjadi hutang dagang untuk pembeli dan piutang dagang untuk penjual. Faktur internal adalah faktur elemen penting dari pengendalian internal dalam akuntansi perusahaan. Fungsi faktur selanjutnya adalah bukti pungutan bagi pengusaha kena pajak yang akan menyerahkan barang kena pajak maupun jasa kena pajak, sebagai bukti pembayaran PPN yang akan dilakukan oleh pembeli barang kena pajak maupun jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak. Sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang dapat membeli barang kena pajak. Bukti pungutan pajak PPN atau juga PPNBM karena impor BKP yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jenis faktur ada 3, yaitu yang pertama faktur biasa. Faktur biasa yakni faktur yang umum digunakan dalam transaksi yang bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari maupun juga dalam transaksi jual beli. Faktur pro forma adalah jenis faktur yang berupa bersifat sementara yang akan diberikan sebelum penyerahan barang secara keseluruhan. Faktur konsuler merupakan faktur yang dapat dibuat khusus untuk melakukan perdagangan luar negeri maupun ekspor impor. Packing list. Packing list adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut dalam commercial invoice. Fungsi dari packing list sendiri yaitu untuk memudahkan dalam mengetahui isi barang dalam peti apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Dengan adanya packing list, maka akan lebih mudah dalam meneliti tiap peti atau koli. Pengertian bill atau konsumen. Bill of lading atau bisa disebut juga konsumen adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal laut, yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Pihak-pihak yang tercantum dalam bill of lading yaitu yang pertama ada shipper, yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim. Selanjutnya ada konsigne yang ditetapkan dalam LC atau penerima, atau bisa disebut dengan importir. Yang selanjutnya ada notify party, yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang-barang. Selanjutnya adalah carrier, yaitu pihak pengangkutan atau perusahaan pelayanan. Pemilik bill of lading. Yang pertama bill of lading atas pemegang saham adalah pemegang BL, dan karena itu setiap orang yang memegang atau memiliki BL tersebut dapat menagih barang-barang pada jenis mencantumkan kata bear di bawah alamat konsigne. Yang kedua, atas nama dan kepada order. Pada BL ini akan tercantum kalimat consigne to order of di depan atau di belakang nama konsigne atau
kepada notifi address. Yang terakhir adalah bill atas nama. Bila sebuah bill of lading diterbitkan dengan mencantumkan nama si penerima barang, maka bill of lading tersebut atas nama Jenis-jenis bill of lading yaitu Receipt for Shipment Bill of Lading yang menunjukkan bahwa barang-barang telah diterima oleh perusahaan pelayaran untuk dikapalkan. Yang kedua yaitu Ship on Board yang dikeluarkan apabila perusahaan perkapalan yang bersangkutan mengaku bahwa barang-barang yang akan dikirim benar-benar telah berada atau dimuat di atas kapal. Short Form BL yang hanya mencantumkan catatan singkat tentang barang yang dikapalkan. Long Form BL memuat seluruh syarat-syarat pengangkutan secara terperinci. Short BR yang dikeluarkan apabila transshipment akibat dari tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan. Combined Transport yang digunakan pada saat terjadi transshipment dilanjutkan kemudian dan pengangkutan darat. Charter Party Bill of Lading yang digunakan apabila pengangkutan barang menggunakan charter atau semua borongan atau sebagian sebuah kapal. Yang terakhir yaitu Liner BL yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang dengan kapal yang telah memiliki jalur perjalanan serta persinggahan yang terjadwal dengan baik. Kondisi Bill of Lading terbagi menjadi 3 yaitu Clean Bill of Lading, Unclean, dan Stale Bill of Lading. Clean yang di dalamnya tidak terdapat catatan-catatan tentang kekurangan mengenai barang serta menyatakan barang yang dimuat dalam keadaan baik dan lengkap, tidak ada cacat. Unclean, barang yang di dalamnya terdapat catatan menyatakan barang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat LC dan terdapat kerusakan pada barang. Stale BL yang belum sampai kepada konsigna atau agennya ketika kapal pembawa barang telah tiba di pelabuhan tujuan. Ini adalah contoh dari packing list, faktur, konosimen,